Baik, luar biasa ini ya. Pertanyaan dari Mas Bima Medianto. Begini, urutannya orang yang dikatakan mampu ya mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, cakap hukum, itu ada beberapa kriteria. Pertama, minderjare, dewasa gitu ya. Minderjare, dewasa, kedewasaan, ukuran kedewasaan. Nanti ukuran kedewasaan itu ada dari undang-undang hukum pidana. Ukuran dewasa menurut hukum pidana itu adalah 17 tahun. Jadi kalau orang itu sudah 17 tahun maka dia bisa dipidana. Bagaimana kalau anak kecil kemudian melakukan tindak pidana, maka dia ada peradilan anak khusus. Ini terkait dengan anak yang di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana, maka tidak bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan anak yang di bawah umur ini khusus gitu ya, peradilan khusus, peradilan anak. Polisinya pun pakainya ya harus yang tidak pakai pakaian kebesaran gitu ya, yang sipil ya. Kemudian hakimnya pun ya karena kan anak-anak yang di bawah umur kan dianggap belum minderjare, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Maka sistem peradilan anaknya khusus. Kalau anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan pada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak mampu, maka akan negara yang mengasuh. Makanya ada yang anak yang melakukan tindak pidana itu menjadi anak negara itu di Jawa Timur itu di Blitar. Peradilan itu adalah khusus untuk anak-anak nakal itu ya. Jadi ada semacam di situ pembinaan anak itu ya, mereka kalau sekolah juga ya hak-hak anak itu ya tetap diberikan itu ya. Jadi makanya kalau masih minderjare belum dewasa berarti dia tidak cakap hukum. Makanya orang yang tidak cakap hukum ya dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan itu ya yang di bawah umur. Itu menurut KUHP. Menurut KUHP Perdata, dewasa kan 20 tahun atau yang sebelum 21 tahun tapi sudah kawin kan gitu ya. Maka kalau orang menerima warisan ya, menurut hukum perdata waris itu kan perdata. Tapi dia masih SD kelas 6 atau masih SMA kelas 1, berarti kan usianya masih 15. Maka dia menjadi kurator orang tuanya, masih menjadi pengampunya adalah orang tuanya. Orang tuanya yang meninggal karena COVID semua, maka saudaranya yang jadi pengampunya. Kalau enggak negara nanti yang jadi kuratornya begitu ya. Kalau sudah tidak ada saudara wali hakim nanti ya, kalau enggak ada saudaranya semua sudah meninggal, kan ada kasus itu ya di masyarakat yang karena kasus COVID itu semua meninggal semua. Bapak ibunya selisihnya 1 tahun, bapak ibunya selisihnya 1 hari semua meninggal. Dia anak yang ditinggal sendiri, saudara-saudaranya sudah tidak ada semua. Maka ini harta orang tuanya karena masih anak-anak, dicari keluarganya ya. Kalau enggak ada ya nanti wali hakim yang menentukan. Karena masih secara perdata dia masih belum dewasa. Kalau kemudian usia 17 tapi sudah kawin, ya berarti dia dianggap dewasa. Hukum perdata ya. Berbeda dengan tadi KUHP. Ada yang kemudian hukum adat, dewasanya kuat gawe. Jadi kalau hukum adat itu istilah minderjaresnya dewasanya itu adalah kuat gawe. Artinya ketika seseorang itu sudah dianggap mampu menafkahi dirinya sendiri, tidak bergantung hidupnya kepada orang lain, itulah dia dewasa. Makanya kalau Mas Bima ini misalnya itu menurut hukum adat, karena sudah mulai dari SMP sudah punya penghasilan sendiri, kan anak-anak sekarang zaman now itu kan anak kecil-kecil sudah bisa mencari penghasilan dari bermain di internet yang kemudian dia sudah bisa membelikan orang tuanya
bisa membelikan hidupnya itu sudah tidak bergantung pada orang tuanya, maka menurut hukum adat adalah sudah dewasa. Tapi meskipun sudah besar, sudah mahasiswa, tapi masih menjadi pabrik odol istilahnya, ngodol-ngodol duit orang tua, ya belum dewasa itu ya, masih menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya, meskipun sudah kawin punya anak, tapi hidupnya itu masih menjadi beban orang lain, itu menurut hukum adat ya tidak dewasa. Artinya itu kuat gawe dalam hukum adat. Nah, dalam hukum yang lain, undang-undang lalu lintas, undang-undang Dukcapil, ya artinya kan tergantung dari perspektif mana. Undang-undang lalu lintas itu orang 17 tahun kan dewasanya, maka yang punya SIM itu adalah setelah 17 tahun. Sebelum 17 tahun tidak bisa. Nah, tadi dari pertanyaan Mas Bimo, tidak hukum itu selain dewasa juga terkait dengan itu bagaimana orang yang istilahnya di sini sakit psikolog jiwa ya imbisil atau di sini orang yang hilang ingatan itu tidak cakap hukum. Karena orang yang cakap hukum harus sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau orang gila, orang orang gangguan jiwa ya, orang yang idiot ya, maaf ya, idiot, maka dia tidak cakap hukum. Jadi tidak cakap hukum itu ya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Maka kalau orang gila kemudian membunuh, ya dia kan tidak cakap hukum, berarti dia tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Maka harus disembuhkan dulu. Maka hakim pasti akan mengarahkan di sini rumah sakit jiwa disembuhkan, dokter jiwa, dokter psikiater ya. Kan ada orang yang depresi, banyak orang depresi sekarang, kemudian ya pokoknya orang yang sakit jiwa, hilang ingatan, kan ada tombah jiwa kasusnya yang melakukan mecah-mecah mayatnya menjadi mutilasi beberapa potong ya, karena dia gila, gilanya gila tahunan. Saat dia gila, kemudian dia ada anak kecil, kemudian dibunuh, kemudian dia mendapatkan wangsit, suruh motong-motong itu karena itu bahaya, nanti akan merusak lah. Dia ketika menceritakan kepada hakimnya ya enggak seperti orang bersalah, namanya orang gila. Ya, tapi dia kan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Maka secara hukum dia tidak cakap hukum. Ya. Kemudian orang yang pemabuk, pemadat, penjudi, jadi orang yang pakai narkoba tentunya harus ada surat keterangan dokternya. Surat keterangan dokter yang menunjukkan bahwa dia pemabuk, penjudi, ya, istrinya tahu suaminya itu pemabuk yang tidak bisa disembuhkan, segera aja mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan bahwa suaminya adalah tidak cakap hukum di bawah kurator istrinya, sehingga kalau nanti suaminya menjual rumah satu-satunya dianggap tidak sah. Karena apa? Ya tidak cakap hukum. Jadi seseorang yang berada di bawah kurator itu adalah orangnya tidak cakap hukum. Siapa saja, anak kecil, anak di bawah umur. Tadi saya katakan anak kecil di bawah umur menjual sepeda. Mas, sepedaku tak jual, beli 100.000 saja. Wah, anak kecil loh. Ya biasanya bisa dibatalkan tindak perbuatan hukumnya karena dianggap anak itu adalah belum cakap hukum. Dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan, berarti batal demi hukum. Dianggap perbuatan hukum jual belinya itu tidak pernah ada. Karena orang yang melakukan jual beli itu harus ada syarat sahnya. Rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan, tidak ada artinya harus dewasa, harus tidak di bawah kurator, kemudian pengampu orang lain gitu ya. Harus sehat jasmani dan rohani kan begitu, ada hal yang halal, tujuan hal tertentu ya,
Ini salah satu syarat ya dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Sama halnya tadi orang yang orang yang dengan gangguan jiwa itu tadi melakukan sebuah perbuatan hukum, misalnya melanggar hukum, maka dia pada saat itu pasti hakim itu akan meminta tes apakah orang ini sehat jasmani dan rohaninya. Oh, orang ini sehat. Ada kan orang itu tidak bisa sehat kemudian dibuat sebagai orang gila ya. Nanti kan ada tesnya, tes psikologi psikiatrinya. Nah, kan orang tidak bisa seperti pasti nanti polisi aparat penegak hukum itu nanti pasti akan melakukan tes kejiwaan. Pada saat itu dia sedang mengalami gangguan jiwa, maka perbuatan misalnya itu perbuatan pidana sampai menusuk gitu ya. Kemarin di TV juga seorang pemabuk di Malang atau di mana itu ya? Di Sumeneb ya. Seorang anak-anak itu ya sudah dewasa lah, sudah 17 tahun kalau hukum pidana. Kemudian bertengkar sama tentara gitu ya, tentara yang itu mengingatkan, tolong jangan mabuk-mabukan di sini. Ya, tapi kemudian dia marah kan, ya, orang yang di bawah kendali di bawah minum-minuman keras itu kan tidak waras kan. Nah, kemudian bertengkar berkelahi kan begitu. Nah, ini ya tentunya kan pada saat itu dia tidak cakap hukum. Diperiksanya setelah dia tidak mabuk ya, selesai disembuhkan dulu, tidak mabuk lagi, baru kemudian dia diperiksa, dimintai pertanggungjawabannya. Misalnya sama dengan mati, kalau itu kan hanya mengumpat sama gelut saja, nggak sampai tentaranya kan sudah memaafkan karena orangnya sudah minta maaf gitu ya. Ya, artinya kan sebenarnya perbuatannya itu adalah perbuatan tetap melakukan hukum, bisa dimintai pertanggungjawaban, cuman karena kondisinya mabuk, kalau kondisinya mengidap gangguan jiwa ya maka dia harus disembuhkan dulu. Kalau sudah sembuh maka dimintai pertanggungjawaban. Bu, bagaimana kalau kemudian pada saat sidang gila lagi, ya disembuhkan lagi, dibawa lagi sampai dengan dia waras gitu ya. Karena orang yang syaratnya bisa dimintai pertanggungjawaban itu harus sehat, ya, harus waras, harus tidak dalam kondisi sakit, gitu ya. Itu.